13 materi, dan dari 13 materi tersebut 12 materinya adalah materi substansi, karena yang satu adalah materi kebijakan. Nah, satu sama lain dari materi-materi ini sangatlah terkait, termasuk juga bermain sains. Ini terkait dengan materi-materi yang lain. Karena sebenarnya ketika anak itu bermain sains misalnya, sebenarnya dia juga melakukan aktivitas main yang lain. Bisa jadi juga saat itu dia bermain matematika, bahasa, musik, seni kriya. Jadi saling terkait. Nah, pada sesi yang kedua, khusus kita akan membahas tentang bermain sains. Nah, sebelum ke bermain sains itu seperti apa dan bagaimana caranya, secara sederhana, yang pertama mari kita pahami bersama-sama dulu adalah tujuan dari bermain sains. Bermain sains itu bertujuan untuk mengenalkan dan memupuk rasa cinta anak terhadap alam sekitar. Dengan sains sebenarnya itu akan memupuk kecintaan anak yang kemudian akan mendorong dan menanamkan rasa syukur anak. Anak bisa mengagumi kebesaran dan keagungan Tuhan. Jadi sebenarnya dalam sekali maknanya, Bapak dan Ibu, teman-teman. Bermain sains bukan sekedar bermain, tapi ternyata bermain sains ini bisa juga mengenalkan dan memupuk kecintaan anak terhadap alam sekitar sebagai wujud rasa syukur pada Tuhan. Kemudian yang kedua, menumbuhkan minat anak dalam mengenalkan berbagai benda, berbagai kejadian yang ada di lingkungan sekitar. Karena sains erat sekali dengan lingkungan sekitar. Lalu yang ketiga, dengan bermain sains itu akan ditujukan untuk mengembangkan berbagai aspek yang terkait dan keterampilan sains dasar. Apa keterampilan sains dasar itu? Keterampilan sains dasar itu adalah mengamati, kemudian mencari tahu, melakukan, menemukan, dan menyampaikan pikiran, ide, gagasannya. Sehingga berbagai pengetahuan, berbagai gagasan, berbagai ide tentang alam sekitar itu berkembang. Nah, ingat kembali teman-teman dengan pendekatan saintifik. Ketika kegiatan bermain sains, pendekatan saintifik itu kental banget dilakukan. Mulai dari mengamati, menanya, kemudian mengumpulkan informasi, lalu menalar dan mengomunikasikan. Di kegiatan bermain sains, pendekatan saintifik itu kita gunakan. Kemudian yang keempat, dengan bermain sains, rasa ingin tahu anak berkembang. Kemudian ketekunan anak untuk meneliti, untuk mengamati, itu juga berkembang. Anak semakin terbuka. Anak melihat bahwa lingkungan itu luas, lingkungan itu beragam, benda-benda itu bermacam-macam. Kita bisa menciptakan banyak hal dari benda-benda yang ada di lingkungan sekitar. Sehingga anak semakin terbuka wawasannya. Anak menjadi semakin kritis. Anak mawas diri, punya tanggung jawab. Misalnya, ketika anak memahami bahwa manusia itu sangat tergantung dengan lingkungan, manusia itu bisa mempengaruhi lingkungan, maka akan tumbuh rasa mawas diri, akan tumbuh rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Salah satunya adalah menjaga supaya lingkungan ini terpelihara dengan baik, tidak rusak. Kemudian anak mampu bekerja sama dengan orang lain dan mandiri. Nah, ini terjadi karena itu tadi,
anak itu menjadi terbuka, berpikir kritis, mawas diri, tanggung jawab, sehingga dia mampu bekerja sama dan mandiri dalam kehidupannya. Dan yang kelima, dengan bermain sains, anak bisa menggunakan berbagai teknologi sederhana dan konsep-konsep sains yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang ditemuinya dalam kehidupannya sehari-hari. Dan tentu saja proses pemecahan masalah ini sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak. Namun demikian, kemampuan anak memecahkan masalah sejak usia dini itu akan membangun kemampuan anak memecahkan masalah-masalah lain yang lebih kompleks yang ditemuinya dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, kenapa sains itu bisa menumbuhkan rasa cinta, rasa syukur, rasa mawas diri, tanggung jawab, kemandirian? Karena sesungguhnya sains ada dalam kehidupan sehari-hari. Sains ada dalam pengalaman sehari-hari. Mulai dari kita bangun sampai kita tidur lagi. Semuanya syarat dengan sains. Kita saja sebagai orang dewasa saat ini, coba bangun tidur, ketemunya sudah handphone. Ini adalah produk sains dan teknologi. Sudah ada dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Di masa lalu, kita bangun tidur. Kemudian pada saat bangun, di sebelah kita ada kipas angin. Itu juga produk sains dan teknologi. Kita bangun mendengarkan kicauan burung saat dulu waktu kecil. Kita perhatikan kicauan burung itu kita dengarkan dengan seksama. Oh, ini kicauan burung kutilang. Oh, ini kicauan burung gereja. Kita bisa mendengarkan, kita bisa membedakan, itu adalah sains. Kemampuan membedakan, kemampuan untuk memprediksi. Ketika kita bangun tidur, melihat awan ternyata gelap, kita memprediksi. Sebentar lagi pasti turun hujan. Meskipun kadang prediksi kita juga nggak tepat. Karena tiba-tiba muncul angin, menyapu awan, nggak jadi hujan. Tapi kita punya kemampuan untuk prediksi. Itulah sains. Melihat awan putih berarak, wah, awan putih berarak, nanti kalau besok lagi juga begitu, berarti sebentar lagi kita akan mendekati musim panas. Kemampuan memprediksi, itu sains. Waktu dulu kita kecil, kita ketemu, nah, benda-benda yang ada di gambar di layar Bapak dan Ibu, itu adalah jeruk, ada kulitnya, kita amati, kemudian kita berpikir, apa yang akan kita buat dari benda-benda ini? Nah, ini kemampuan sains. Oh, ternyata kulit jeruk ini bisa dipotong-potong, kemudian kita bisa membuat mobil-mobilan, kemudian mobil-mobilan itu ada rodanya bulat, ini adalah sains. Ketika mobil-mobilan sederhana yang kita buat dari kulit jeruk itu kemudian kita gunakan untuk bermain, maka ini adalah produk sains. Menjadi teknologi sederhana untuk bermain. Nah, sains ada pada kehidupan kita sehari-hari. Sains ada pada pengalaman kita sehari-hari. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, sejak dulu kita kanak-kanak, sampai hari ini, syarat sekali dengan sains. Nah, coba kita lihat gambar ini. Yang gambar di sebelah kiri, itu kita lihat ada busa sabun yang keluar dari botol. Di sebelah kanan ini ada biji-bijian yang sudah mulai berkecambah.
Nah, coba yang sebelah kiri dulu. Ini sangat syarat dengan sains, teman-teman, Bapak dan Ibu. Permainan ini sederhana, tapi syarat sekali dengan sains. Coba kita lihat. Ketika anak mengamati aktivitas ini, dia mengamati apa yang terjadi, dia mengamati bagaimana gelembung itu keluar dari botol, maka sebenarnya dia sedang melakukan aktivitas sains. Di otaknya sedang terjadi prediksi-prediksi. Prediksinya apa? Kira-kira nanti berapa banyak itu yang akan tumpah. Di sebelah kanan, ketika anak mengamati biji-bijian yang sedang berkecambah, sebenarnya dia sedang berpikir tentang sains. Oh, ternyata biji-bijian itu bisa berkecambah. Kemudian kalau ini ditanam, maka ini tumbuh menjadi tanaman kecil. Dibiarkan lama-kelamaan bisa menjadi pohon. Sekian hari, sekian waktu, sekian bulan tahun dia menjadi lebih besar. Nah, ini adalah sains. Jadi hanya pada melihat ini dan bermain yang sederhana seperti yang tampak di layar, itu sesungguhnya anak sedang bermain sains. Fungsi kita sebagai orang tua, fungsi kita sebagai guru memberikan dukungan. Nah, ini gambar ini. Ini adalah kegemaran anak-anak kita dan mungkin juga kegemaran kita. Es krim. Nah, coba kita lihat. Ini juga syarat dengan sains. Es krim ditaruh dalam wadah yang sudah dikeluarkan dari kulkas, dibiarkan beberapa saat kemudian meleleh. Nah, anak melihat ketika es krim itu yang dari bentuk padat berada dalam suhu ruang akan meleleh. Ini adalah sains. Anak melihat perubahan bentuk dari padatan menjadi lelehan. Ini perubahan bentuk. Nah, dengan demikian, apa sesungguhnya yang disebut sebagai sains? Sains itu bukan hanya kumpulan fakta, bukan hanya kumpulan pengetahuan tentang dunia kita. Sains itu lebih ke arah proses mengamati, mengumpulkan informasi, melakukan analisis, menggabungkan informasi yang satu dengan informasi yang lain, kemudian mengambil kesimpulan. Sehingga dari sini akan tumbuh sikap positif seorang anak. Sikap positif terhadap apa? Terhadap sains itu sendiri. Sikap positif terhadap apa? Terhadap lingkungan. Sikap positif terhadap kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ini sebenarnya adalah sains. Jadi sains itu tidak hanya kumpulan pengetahuan, tidak hanya kumpulan fakta terhadap dunia kita. Tapi sains itu adalah berbagai upaya untuk membangun sikap positif. Anak akan memiliki kecakapan tentang sains itu melalui proses mengamati, mengumpulkan informasi, menganalisis, menggabungkan berbagai informasi dan mengambil keputusan atau kesimpulan. Ini yang ingin kita bangun dan ini sains yang sesungguhnya. Sehingga bermain sains pada anak usia dini sesungguhnya adalah sebuah kegiatan untuk mengembangkan berbagai aspek perkembangan serta potensi yang dimiliki anak pada 3 lingkup sains. Pertama adalah sains fisik, yang kedua adalah sains makhluk hidup, dan yang ketiga adalah sains bumi dan lingkungan. Ini ruang lingkup sains. Dan kita bisa bermain sains pada anak usia dini ketika belajar dari rumah pada ketiga ruang lingkup ini.
Tiga ruang lingkup ini tidak selalu terpisah, tapi satu sama lain bisa terhubung, satu sama lain bisa terkait. Sains fisik, sains makhluk hidup, sains bumi dan lingkungan itu bisa terhubung satu sama lain. Tapi sekarang kita lihat dulu satu persatu tentang ketiga ruang lingkup sains tersebut. Pertama adalah sains fisik. Sains fisik itu meliputi wujud atau karakteristik benda. Ini sains fisik. Meliputi apa saja? Meliputi ciri-ciri umum benda, cara benda bergerak, perubahan-perubahan yang terjadi pada benda, kemudian berat, bentuk, ukuran, warna, suhu atau temperatur. Nah, bermain sains fisik itu akan bisa dilakukan dengan memberikan anak kesempatan untuk melakukan eksplorasi. Beri kesempatan kepada anak untuk bereksplorasi terhadap alat dan bahan main yang tersedia, terhadap berbagai benda, sehingga dia bisa memahami berbagai wujud fisik benda. Dia bisa memahami misalnya bentuk benda. Oh, benda itu ada yang berbentuk persegi seperti ini. Oh, benda itu ada yang berbentuk lonjong seperti ini. Kemudian benda itu ternyata berbeda-beda warnanya. Maka sediakan berbagai alat dan bahan itu yang warnanya berbeda-beda. Sederhana misalnya ini. Ini adalah tutup botol plastik. Ini sederhana. Ada di rumah masing-masing anak. Dengan menggunakan benda-benda yang sederhana ini, beri kesempatan anak untuk melakukan eksplorasi sehingga dia bisa memperkaya pengalamannya terhadap wujud fisik benda. Wujudnya apa? Warna. Oh, ternyata warnanya beda. Ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna orange, ada yang berwarna putih. Oh, ternyata ukurannya juga beda. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, ini adalah sains fisik. Kemudian tentang suhu. Nah, anak juga bisa belajar. Halo. Widya.